Inilah aksi emak-emak yang diduga pemulung. Terekam CCTV rumah warga sedang menjarah beberapa barang perabotan seorang pemilik rumah di kawasan perumahan Medibrata, Kelurahan Bukit Wilio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setelah menjarah, kelima emak-emak ini kemudian diamankan warga yang resah karena barang-barang milik warga sering hilang. Kapolres Bau-Bau AKBP Zainal Rio Tangkari membenarkan video yang viral tersebut dan kelima emak-emak yang diduga pemulung kemudian diamankan. Yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota Polsek langsung mendatangi TKP ketika mendapatkan informasi tersebut untuk mengamankan yang bersangkutan dengan barang buktinya. Setelah diamankan, kelima emak-emak ini tidak ditahan polisi. Mereka hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan wajib lapor setiap hari ke Polres Bau-Bau. Pemirsa, kakak beradik di Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tewas di dalam rumah. Sebelum tewas, keduanya diduga sempat bertengkar akibat salah paham. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menemukan satu korban atas nama Toto Navondara Draha yang tewas akibat terkena tusukan di perut. Sebelum tewas, korban Toto Navo menusuk korban lainnya yang tak lain adalah kakaknya atas nama Fehusi Draha di dalam pondok dengan menggunakan pisau. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi, salah satunya saksi kunci yang akan diperiksa adalah anak korban Fehusi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi dan motif terbunuhnya kakak beradik ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Bungo Jambi AKBP Guntur Saputro. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, Pak Guntur, jika kakak pelaku ini dibunuh oleh pelaku yang bernama Toto Navo, kemudian Toto Navo ini dibunuh oleh siapa Pak? Jadi ceritanya waktu itu kita pagi-pagi dini hari, Kamis pagi, kita mendapatkan laporan dari salah satu warga yang bernama Bapak Effendi yang membawa korban yaitu Zulkifli ke rumah sakit Jabal Rahmah. Dalam kondisi keadaan waktu itu memang sulit untuk diinterogasi karena cukup kritis, Mbak, mendapatkan luka. Ini keponakan pelaku ya Pak ya? Ini masih bukan saudara. Oh, rekan bernama Zulkifli ya Pak ya? Ya, Gubuk Gubuk itu tinggal ada 4 warga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, yaitu kedua korban, Fenusi dengan Pak Toto Navo, itu adalah memiliki kekerabatan saudara, kakak adik, tetapi mereka juga tinggal bersama anak dan adik. Tempat warga ini saat malam itu mendiami sebuah pondok dan berencana akan membuka ladang di lokasi tersebut. Kemudian datang juga seorang warga bernama Zulkifli yang saat ini dirawat di Jabal Rahmah. Kemudian berbincang-bincang saat mau menjelang istirahat, tiba-tiba Zulkifli mendengar percekcokan antara kedua korban yang ditemukan meninggal dunia. Percekcokan itu seperti apa? Saudara Zulkifli ini sekarang kondisinya masih dalam perawatan, Mbak. Masih menggunakan alat bantu karena memang luka tusukan itu diduga menyebabkan penggumpalan darah dan yang bersangkutan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Namun kita bisa melakukan sedikit wawancara pada yang bersangkutan, memang belum intensif. Minimal menanyakan mengenai penyebab kematian karena ini kedua korban ini masih memiliki hubungan kekerabatan dan dua saksi yang lain yang merupakan adik salah satu korban dan anak salah satu korban ini apakah ada permasalahan yang lain atau mungkin ada permasalahan atau motif yang menjadi penyebab kematian antara kedua korban yang ditemukan. Keterangan dari adik dan juga anak korban ini, Pak, tadi disebutkan bahwa sempat ada salah paham. Sebenarnya salah paham ini terkait apa, Pak? Jadi saat ini kita masih mendalami mengenai keterangan dari Zulkifli karena kita anggap keterangan Zulkifli ini dari keterangan dari di luar keluarga, saksi kunci. Dan Zulkifli barusan tadi sore kita datang lagi ke Rumah Sakit Jabal Rahmah melakukan interogasi secara khusus, melakukan wawancara
dan penuh kehati-hatian Mbak, karena ini adalah saksi kunci yang bisa memberikan informasi mendalam mengenai keterangan yang objektif. Kalau keterangan dari adik maupun anak korban, keduanya menyampaikan kemarin tiba-tiba saudara Venusi turun ke bawah, kemudian saudara Toto turun ke bawah, kemudian seperti orang pasukan menusuk saudara Venusi. Keterangan ini kan tetap kita ambil dan kita terima dan kita catat, tetapi penyidik tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah keterangan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Keterangan yang objektif tentunya nanti akan kita dapatkan dari saudara Zulkifli yang saat ini masih dirawat intensif karena dia bukan salah satu keluarga. Apakah Zulkifli ini korban? Apakah Zulkifli ini juga mungkin bisa saja diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang ditemukan di Dusun Tangan Bakung, Timur Lubuk Mengkuang ini. Baik, terima kasih AKBP Guntur Saputro, Kapolres Bungo Jambi telah bergabung bersama kami di iNewsroom, Pak. Pemirsa, demi mengenyam pendidikan, pelajar harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi jembatan gantung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.